Halo guys, welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu RM1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Guys ya, ketika ya orang asing ya ditemukan ataupun ya dikompakkan dengan bahasa Indonesia, itu yang sangat luar biasa. Contoh ya guys ya, orang Rusia dengan orang Ukraina mampir ke Indonesia, tapi mereka nggak berbahasa Rusia ataupun Ukraina, tetapi mereka berbahasa Indonesia. Orang Jepang bertemu dengan orang bule ya, mereka bertemu berbahasa Indonesia. Itu luar biasa ya kan Pakcik? Betul. Ini ya, berbeda, jujur aja berbeda di tempat kita guys. Orang luar yang datang ke sini kita berbahasa Inggris. Dan mereka ya, pun itu fakta Inggris. Ya. Nah, itu faktanya ya Pakcik ya. Nggak bisa kita bilang enggak, tapi itu adalah faktanya ya. Gitu. Dan kebaikannya bila di Indonesia itu mereka ada rasa ingin untuk belajar Indonesia itu. Iya. Sampai semua pandai bahasa Indonesia guys. Sedangkan sebelum ini yang Mbak yang kita pernah podcast juga, Mbak Olivia guys. Ngomong dengan kita bahasa Indonesia juga. Iya, dia nggak ngerti kalau sama juga yang di yang bule dari Swedia ya. Nggak tahu ya. Tapi dia nggak paham bahasa kita guys. Iya. Kita menggunakan bahasa kita di Malaysia, tetapi dia nggak paham. Dia nggak ngerti ya. Nah, jadi gimana tuh? Kalian bisa lihat video-video sebelum ini, marketing ya. jadi guys, nggak perlu basa-basi, kita bakal dalam 3, 2, 1 and go. Dia liburan ke Bali. Lihat tuh guys. Halo teman-teman, saya Rusia dengan Ukraina. Teman saya dari Ukraina. Halo teman-teman. Namanya Viola. Dia baru datang, tapi dulu dia tinggal di Indonesia lama. Dia liburan ke Bali, ketemu aku. Halo Viola, apa kabar? Halo, baik. Seperti dulu kita ketemu sama Aliona, jalan-jalan seperti masa dulu di Jogja. Ini kami jalan-jalan di Ubud. Di Ubud guys. Suka di Ubud. Suka. Jumpa di situ ya. Makanannya enak di Ya, sini. kami makan banyak. Makanan Indonesia itu makanan favorit di seluruh dunia. Ya. Noh, guys, Kami dengar suka nggak? makan Indonesia. Apa makanan favorit kamu, Viola? Kalau aku paling gudeg. Noh, Gudeg guys. Gudeg guys. Di Panjang untuk dapat gudeg yang terbaik. Gudeg. Ya ampun, gudeg Makanan guys. favorit Ya, gudeg. Kamu sanggup gimana, antri guys. Aliona? Aku suka nasi goreng. Nasi goreng. Kamu tradisional. Ya, serius. Aku suka banget nasi goreng sama mie goreng. Serius. Ya udah, bebek goreng aku juga suka. Aku Aku juga enggak. suka kalau Bebek bebek goreng pakai ya, sambal. Mau ya? favorit pakai Sedap, sambal. oke, enak. Waduh, Enak banget tuh, aduh. Oke teman-teman, kami selesai ya. Mau lanjut jalan-jalan. Oke, Viola. Widih. Wow, itu antara pertemuan yang seru ya, yang kita Sebenarnya bisa lihat ketika juga. kita di Bali kita bersama dengan enggak. Bukan apa, macam kita sendiri juga kalau kita pun bertemu begitu juga, kita nggak temu di negara sendiri guys. Ya. Percaya atau enggak, aku dengan Pakcik itu kadang ya kita itu
texting ya berbahasa Indonesia guys ya. Tetapi itu ya secaranya kita aja yang paham ya gitu ya kan, betul, biar betul, kita aja yang ngerti gitu. Tapi sebenarnya teman-teman kita juga ngerti juga sebenarnya. Betul. Oke. Waduh, Lanjut. guys. Mari kita lihat lagi nih. Culture shock di Indonesia gimana nih, guys? Apa? When it's raining like this, Bila hujan. you don't really need an umbrella. Naikin aja All seluarnya you guys. need is this. Oh iya. Hujan gini enaknya ngopi ya? Ayo. Ayo. Begitu. Iya benar. Here in Indonesia, penting nggak Penting basah. kepalanya Why I guys. left Yang penting kepalanya. Canada to come to Indonesia, part two. Part two Ninggalin has to do Canada, with guys. global economics, and leaving Canada is part of a general decline of the West, economically speaking. Now, 10 guesses as to which country is coming up. China, yeah, of course. So I wanted to be closer to China, but more accurately, I wanted my children to be closer to China. I wanted them to have an opportunity to be nearer to the center of global finance. In my opinion, China is going to be the #1 economy in the world, if it isn't already. Probably the financial capital of the world by 2032 at the latest. So I think it's important to be in a country nearer to China that's at least friendly with China, that has good diplomatic relations with China, not just today, but going forward. I was kind of concerned about some of the hostile language being used toward China from countries like USA, Canada, and whatnot. I'm thinking, whoa, China's going to become the best, most important global economy, and you guys are positioning yourselves to be antagonistic with China? Bad idea. That's why Indonesia made a lot of sense. It's either that or Thailand. Padahal Thailand lagi dekat. Although I didn't think much about Thailand at the time. I realize now that Thailand is probably also a pretty good place to go, but it's, I think, more for beer drinkers and womanizers, you know, than just family men. Like, We don't know. Maksudnya Sorry, nih, sir. guys, We don't Thailand know about hanya Thailand. untuk yang itu aja ya. Untuk hiburan aja maksudnya. Woman and drink myself, beer. if you want to settle But, down we with a don't know family, about or that. if you already have one, Indonesia is a far better place. Wow. So it's Yeah. close enough to China. It's not antagonistic with China politically, and there are some good trade relations already set up with China. So Indonesia, good place to be. Oke, bentar. Why? Dia sebenarnya dia meninggalkan Kanada itu dan pergi ke Indonesia karena dia pengen dekat dengan China bilangnya. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya Indonesia itu bakal menjadi negara yang maju masa akan datang, Waci ya. Dan juga dia pengen kan pergi ke Thailand apa semua ya, negara Asia Tenggara lain. Tetapi ya itu semua bukan yang dia cari ya. Dari segi ekonomi, bisnis ya. Nah, dia pengennya sesuatu yang bakal ya merubah keluarganya ya, seperti anak-anaknya biar dekat dengan China, bilangnya biar dekat dengan orang-orang dan warga Indonesia yang sangat ramah juga ya baginya. Gitu. Jadi guys, itu sangat bagus ya. Pendapatnya itu aku suka ya, karena dia mengambil hal-hal positif yang ada di negara orang lain untuk dirinya dan juga keluarganya. Itu bagus ya. Betul. Bagus. Oke, lanjut. Mari kita dengarkan ini juga daripada Gerald Vincent. Bang, bule yang datang ke Indonesia paling banyak asalnya dari mana? Ini bagus nih guys. Dari mana sebenarnya bule-bule ini? Mana suaranya? Asalnya dari mana? Bang, bule yang datang ke Indonesia itu paling banyak asalnya dari mana? Menarik nih. Kamu bisa tebak nggak? Apakah warga Rohingya termasuk bule? Bukan nih. Sesuai sama Kusnes dan kata data, turis asing yang ke Indonesia itu banyak banget. Totalnya ada sekitar 15,2 juta orang di tahun 2023 doang. Rame banget itu kalau ngumpul di rumah saya nggak muat. Nah, tiap turis yang datang ke sini ngeluarin uang sekitar 21 juta buat belanja, jalan-jalan dan sebagainya. Itu lumayan nih, ngebantu perekonomian kita. Nah, turis asing yang paling banyak datang ke Indonesia ternyata dari negara Malaysia. Tangga kita depan main ke rumah ternyata. Ada sekitar 1,9 juta orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Tapi orang Malaysia ini kan bukan bule hitungannya. Jadi kalau kita lihat bule, paling banyak. Ya betul. Karena Malaysia itu bukan bule guys. Semua gelap-gelap gitu. Ada juga yang cerah, ada yang gelap. Ya itu semua bercampur aduk lah kulit-kulit orang Malaysia seperti kayak kita juga. Dan yang dikatakan sini kan penduduk Malaysia antara yang teramai datang ke Indonesia memang benar, karena kalau kita lihat daripada Sabah juga, Sabah airportnya ataupun bandaranya
sekarang ini ada direct flight daripada Sabah pergi langsung ke Jakarta atau langsung ke Bali juga. Begitu juga Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru, guys. Dan kamu harus ingat Pakcik, sekarang ini maaf ya. Kaget ya. Tapi sekarang ini ada daripada Sabah ke Labuan Bajo juga Yes, akan datang. Labuan Bajo, guys. Ini wah. Sekarang ini promosinya di bawah RM500 ya, RM400 gitu ya, pulang balik, guys. Waduh. Wah. Maksudnya sebelum ini kan, kalau pengen ke Labuan Bajo daripada Sabah, perlu menaiki pesawatnya daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur, Jakarta ke ada satu tempat tuh namanya tuh, lepas itu baru ke Labuan Bajo. Macam wah, terlalu ini banyak, juga aku rasa transit juga sebenarnya, cuman direct lah dari Sabah gitu. Ya, direct. Mungkin transit karena harganya itu bentar. yang beda ya. Yes. Wah. Gila, guys. Banyak adalah orang Australia. Mereka juara 2 di daftar turis asing yang paling banyak ke Indonesia. Ada sekitar 1,4 juta bule Australia yang datang ke Indonesia. Padahal sih kebanyakan pada ke Bali. Yang penting Malaysia bukan bule, guys. Tapi kalau bule healing ke Bali, orang Jabodetabek juga healing ke Bali. Orang Bali healingnya kemana? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Bang, bule yang datang. Nah, jadi tanya-tanya juga, guys. Orang Bali healingnya kemana, guys? Europe. Orang Bali itu dia pergi ke Indonesia itu gede, Pakcik, besar ya. Itu yang aku luar biasa dengan Indonesia ini. Orang Indonesia sendiri pergi ke tempat mereka sendiri karena semuanya ada juga. Nggak perlu ke Malaysia, nggak perlu ke mana-mana tempat ya. Karena bagi aku Indonesia itu ada semuanya. Dan ada yang teman-teman kita bilang juga, walaupun umurnya udah 30 lebih tahun, tetapi belum cukup, belum lagi merasa semua tempat di Indonesianya sendiri juga. Nah, begitu, guys. Wah. Kecuali kamu The Boys lah ya. betul. Oke. Waduh, guys, mantap. Udah habis? Ada lagi? Ya, habis sudah, guys. Habis sudah, kita guys. sambung lagi, guys. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Tapi gimana pendapat kalian, guys? Ya, gimana pendapat kalian? Nah, begitu ya. Sebenarnya kita ya sebagai orang Indonesia lah ya. Sebagai orang Indonesia, warga Indonesia, kalian harus bersyukur yang mana ya. Tanah Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat dicintai oleh orang luar ya. Tapi jangan sampai dijajah oleh orang luar. Paham nggak maksudnya? Biar orang suka cinta karena culture dan juga warganya ya. Tapi jangan warga itu yang bikin bikin tempat itu seperti nggak ada harga. Paham nggak? Biar orang menghargai tempat kita. Kita harus menghargai tempat kita dahulu karena orang lain juga menghargai tempat kita ya. Gitu. Jadi apapun ya, daripada orang luar, bule ataupun orang manapun yang mampir ke Indonesia, pastinya mereka akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu mereka cinta bahasa, mereka cinta budaya ya, karena Indonesia itu ada segalanya. Ya jujur aja ya, Pak ya. Kalau enggak masakan orang Malaysia paling tinggi pergi ke Indonesia. Paham enggak? Nah, ini faktanya ya kan? Yes, ini secara hampir 1 juta guys orang Malaysia pergi ke Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu nggak ada apa, kenapa orang libur ke sana? Betul enggak? Kenapa gitu. Kita sendiri ke Indonesia, guys? Iya, benar. Dan kalau bisa kita pengen setiap tahunnya, guys, ke Indonesia juga. Benar. Jadi guys, ya gimana pendapat kalian? Sila komentar di bawah. Dan pastinya ya kepada kalian yang pengen mampir ke Malaysia juga ya, kita sangat mengalu-alukan, datanglah ke Malaysia juga ya. Walaupun pasti culture dan juga berbeda juga. Jadi kita buka minda untuk pergi ke tempat orang juga ya. Insyaallah ya. Mana tahu ketemu kita juga di Malaysia ya. Insyaallah ya. Insyaallah guys. Mudah-mudahan. Jadi guys, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu untuk kali ini Mas ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Ya, itu untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.